Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Indar Hoerudin. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai Scrum. Nah, apa itu Scrum dan sejarah Scrum? Oke, kita langsung saja akan saya tampilkan materi kita untuk pada pertemuan ini. Langsung saja. Scrum. Nah, ini disusun oleh saya sendiri kebetulan. Nah, untuk pembahasan ini kita membahas mengenai Scrum. Nah, sejarah Scrum. Scrum bermula ketika anak buah Jeff Scudder yang bekerja di Essel Corporation membaca tulisan dari Profesor Takuchi Tanaka yang dimuat di Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1993. Tulisan tersebut memuat bagaimana Profesor Takuchi Tanaka kagum dengan tim olahraga rugby yang bekerja bersama menyingkirkan semua hambatan yang ada di depannya. Profesor Takuchi Tanaka lalu membawa konsep ini, manajemen proyek, dan menambahkan metode kerja ini, Scrum. Pada tahun 1994, Jeff mengajak Ken untuk bekerja di Essel Corporation untuk mendokumentasikan dan mempromosikan proses ini. Hasil buah pikiran antara Jeff dan Ken mempresentasikan konversi OOPSLA pada tahun 1996. Sejak itu, Scrum telah berangkat menjadi pilihan utama lainnya dari pendekatan pengembangan produk klasik lainnya. Scrum telah diadopsi oleh banyak manajer yang ingin memastikan bahwa mereka menghasilkan produk yang terbaik mungkin oleh developer yang ingin memastikan bahwasannya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Nah, itu untuk sejarah Scrum. Nah, selanjutnya kita perkenalan Scrum. Apa sih Scrum itu? Banyak orang yang baru pertama kali melihat Scrum akan menganggap kalau Scrum adalah sebuah metodologi yang lebih baru dari waterfall, spiral, dan sebagainya. Scrum bukanlah sebuah metodologi, melainkan adalah sebuah proses yang sederhana untuk mengembangkan produk yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Scrum sangat cocok digunakan untuk pengembangan produk, piranti, lunak yang kompleks karena proses Scrum menggunakan metode empiris atau dengan kata lain, setiap tahapan di dalamnya melibatkan inspeksi dan adaptasi. Daripada memformalisasikan jalan keluar terhadap resiko yang akan dihadapi dalam proyek, Scrum menggunakan pendekatan untuk menggunakan data-data yang ditemukan dari proses, inspeksi, dan adaptasi ini sebagai bahan pembelajaran guna dapat mencari jalan keluar. Nah, selanjutnya pada dasarnya Scrum merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan Agile mengenai pertemuan harian untuk membahas kemajuan. Merupakan sebuah project management proses yang agile, fleksibel terhadap adanya perubahan rekrutmen yang dapat digunakan untuk mengenai pengembangan software atau produk lainnya menggunakan interaktif and instrumental process. Scrum adalah sebuah proses kerangka kerja yang disusun untuk menunjang pengembangan produk yang kompleks. Nah, untuk prinsip-prinsip Scrum, untuk prinsip Scrum memiliki prinsip antara lain yaitu ukuran tim yang kecil, melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memperdayakan satu sama lainnya. Proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Proses menghasilkan beberapa software increment. Pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapan diperlukan. Nah, untuk selanjutnya dasar-dasar dari Scrum itu sendiri. Yang pertama ada iterative development. Produk dibangun melalui beberapa proses iterasi yang di setiap iterasinya akan menambah
struktur tertentu dan dapat diperhatikan demo program dokumentasi desain. Tim yang kedua ada team effort-ment. Anggota proyek dibagi menjadi beberapa tim yang disebut sprint teams yang terdiri hingga 7 atau 8 orang. Masing-masing tim diberikan keleluasan untuk menggunakan metode development atau tools yang dianggap terbaik untuk memenuhi target. Nah, aktivitas Scrum. 1. Backlog. Backlog adalah daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien dan daftar yang dibuat dapat bertambah. Yang kedua ada sprint. Aktivasi sprint merupakan unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam team box, biasanya 30 hari. Selama proses ini berlangsung, backlog tidak akan ada penambahan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Scrum Meeting. Aktivasi Scrum Meeting merupakan pertemuan yang rutin dilakukan per hari untuk evaluasi apa yang dikerjakan, hambatan yang ada, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Dan yang keempat ada demo. Aktivasi demo adalah penyerahan software increment ke klien, didemonstrasikan dan dievaluasi oleh klien. Nah, untuk role-role pada Scrum, yang pertama ada the product owner. Product owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola produk backlog. Pemilik produk adalah satu orang dan bukanlah berbentuk komit. Dengan harapan hanya ada satu orang yang menentukan rekrutmen yang akan dipenuhi. Dia akan memimpin dan mengarahkan pengembangan produk sprint by sprint, iterasi demi tercapainya suatu target. Dia juga yang menentukan skala prioritas, release plans, dan pemilik assessment dari setiap produk backlog yang ada. Selain itu, dia juga membuat development team schedule berdasarkan skala prioritas backlog. Product owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola produk backlog. Pengelolaan produk backlog mencakupi yang pertama, menjabarkan item produk backlog secara jelas terhadap klien. Mengurutkan item-item di dalam produk backlog untuk dapat mencapai misi dan tujuan dengan cara terbaik. Yang ketiga, menilai hasil pekerjaan dari tim pengembang. Dan yang keempat, memastikan bahwa produk backlog kelihatan transparan dan jelas bagi semua pihak dan menentukan produk backlog mana yang harus dikerjakan selanjutnya oleh tim Scrum. Nah, yang kelima, memastikan bahwa tim pengembangan dapat memahami item di dalam produk backlog hingga batasan yang mampu diberikan oleh pemilik produk. Dan yang kedua ada the Scrum Master. Scrum Master adalah seorang yang memfasilitasi, menangani tim pada proses development harian. Scrum Master tidak mempunyai tugas lain karena pada dasarnya pekerjaan tersebut akan memakan keseluruhan waktu kerja yang dimiliki. Scrum Master bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap tim menerapkan prinsip dan nilai-nilai dalam Scrum. Scrum Master bertanggung jawab memecahkan setiap masalah yang timbul dalam proses development yang ditemukan pada project management meeting. Scrum Master umumnya diisi oleh project manager atau technical team leader. Scrum Master adalah seorang pemimpin yang melayani tim Scrum. Scrum Master membantu pihak yang berada di luar tim Scrum memahami interaksi dan tim Scrum yang ada bermanfaat dan mana yang tidak. Scrum Master membantu setiap pihak untuk merubah interaksi ini untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan oleh tim Scrum. Nah, untuk selanjutnya pelayanan Scrum Master kepada pemilik produk atau product owner. Scrum Master melayani pemilik produk lewat berbagai cara, antara lain mencari teknik yang paling efektif untuk mengelola produk backlog itu. Mengkomunikasikan visi, tujuan, dan item produk backlog kepada tim pengembang. Mengajari tim pengembang untuk membuat item produk backlog yang jelas dan padat. Memahami rencana jangka panjang terhadap produk dalam lingkungan empiris. Memahami dan mempraktikkan Agile, memfasilitasi acara dalam Scrum bila dipanggil dan diperlukan. Nah, dan yang ketiganya ini adalah the spirit. Merupakan rentang waktu yang telah ditetapkan untuk menghasilkan satu instrumental produk. Sprint meliputi desain, coding, testing, dan dokumentasi. Detak jantung dari Scrum adalah sprint.
Sebuah batasan waktu yang berjangka dari 1 bulan atau kurang di mana potongan produk yang selesai dapat digunakan dan berpotensi untuk dirilis dibuat. Sprint memiliki durasi yang konsisten sepanjang masa waktu proyek atau pengembangan. Setiap sprint langsung bergulir pada saat sprint yang sebelumnya telah selesai. Sprint memiliki dan terdiri dari 1. Pertemuan perencanaan sprint, sprint plan meeting, pertemuan harian, dan yang ketiga pertemuan ulasan, dan yang keempat sprint restoratif. Yang pertama pertemuan tadi perencanaan sprint. Rapat ini dipimpin oleh product owner. Dilakukan untuk mendeskripsikan fitur-fitur yang diinginkan berikut skala prioritasnya. Setelah itu tim akan menentukan fitur mana saja yang akan dipenuhi dan fitur mana yang tidak. Disinilah ditentukan goal dari sistem untuk kemudian tim akan mengekspresikan daftar produk backlog yang akan dijadikan acuan. Nah, yang kedua pertemuan harian. Daily Scrum biasanya berdurasi sekitar 15 menit seharinya. Dilakukan di waktu tempat yang sama untuk menjaga konsistensi. Idenya Scrum tim membentuk sebuah lingkaran dan duduk saling berhadapan dengan anggota tim yang lainnya. Setiap tim diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan, nah, contohnya di bawah ini. Yang pertama, ada contoh pertanyaan yang harus dijawab oleh tim setiap pertemuan harian ini. Apa yang sudah dikerjakan atau dicapai semenjak Daily Scrum terakhir? Kendala apa yang ditentukan untuk mencapai sebuah target? Dan yang ketiga, apa saja yang akan dikerjakan dicapai sebelum Daily Scrum berikutnya? Nah, untuk tadi itu ada 3 pertanyaan untuk jawaban lahir. Nah, untuk selanjutnya sprint review. Rapat ini dilakukan setiap akhir dari sebuah sprint. Selama rapat, masing-masing tim mendemonstrasikan hasil capaian sesuai target pada sprint tersebut. Sprint review ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan secara informal, sehingga diharapkan tidak membebani tim secara psikolog. Sprint review biasanya dihadiri oleh product owner, scrum master, customer, manajemen, dan scrum team sendiri. Dalam rapat ini akan dibandingkan hasil sprint dengan sprint goal yang telah disepakati saat sprint planning meeting berdasarkan backlog yang terikat dan sprint yang bersangkutan. Nah, untuk yang keempat, sprint restoratif, rapat ini difasilitasi oleh scrum master untuk mendiskusikan dan menyimpulkan hasil dari sprint yang baru saja dilakukan. Selain itu, rapat ini juga dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang dapat membuat sprint berikutnya lebih efektif, menyenangkan bagi seluruh anggota tim. Sprint review digunakan untuk melihat perkembangan sistem yang dibangun, sedangkan sprint restoratif digunakan untuk melihat perkembangan tim yang membangun sistem. Semua hal yang mempengaruhi bagaimana tim pengembangan sistem dapat dibicarakan seperti faktor komunikasi, evaluation tools, dan lain-lain. Sprint reportif merupakan salah satu tool yang sangat paling untuk membuat tim semakin berkembang sering pengembangannya sistem. Nah, untuk ini dokumentasinya tahapan Scrum dan dokumentasinya ini. Ya, ada tahapan Scrum dan dokumentasi. Situ kan ada di dalamnya ada produk backlog, sprint deliverable. Lalu dokumentasinya, note, produk background, sprint background, desain dokumennya ada DFD, IRD, interface, prosedur, penjelasan lainnya, dan untuk deliverable-nya rundown chart, test plan, atau demo. Nah, untuk produk backlog sendiri merupakan sebuah daftar rekrutmen beserta akan prioritas dan estimasi waktu yang diperlukan untuk penyelesaian implementasi. Estimasi waktu biasanya dalam 1 hari dan biasanya tersusun mulai dari prioritas tinggi, di mana prioritas tertinggi ditentukan berdasarkan hal yang dinilai krusial atau penting dengan sistem yang akan dibangun. Daftar ini dapat secara dinamis berubah bergantung pada bisnis rule dan teknologi yang digunakan. Nah, untuk contoh dokumentasi backlog ini sendiri ada, nah di sini bisa kalian lihat. Ini contoh-contoh deskripsi, analisis awal, sistem smart parking. Nah, untuk ini ada internet setia, faktor. Nah, untuk selanjutnya sprint backlog. Sprint backlog adalah sekumpulan tes yang akan dikerjakan oleh Scrum. Tim pada setiap sprint backlog dibuat berdasarkan produk backlog dan biasanya lebih detail daripada produk backlog. Sprint backlog ini yang sebenarnya lebih dicek pada daily Scrum untuk dikonfrontir dengan produk backlog yang bersangkutan. Nah, ini contoh-contoh dokumentasi untuk sprint 2, daily sprint.
Ini kan ini contoh-contoh dokumentasi yang dibuat. Nah, selanjutnya sprint. Aktivitas sprint merupakan unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box, biasanya 30 hari. Selama proses ini berlangsung, backlog tidak ada penambahan. Nah, contoh dokumentasi DFT, DFT level, diagram, dan ini ada interface, contoh-contohnya. Langkah-langkah Scrum proses, visi produk backlog, sprint goal, sprint backlog yang tadi saya jelaskan sebelumnya, the daily Scrum, workday, 1 week sprint, tuh kan, planning season, story time, produk instrument backlog, responsive, sprint review, ini saling berkaitan satu sama lainnya. Sprint planning meeting produk owner, customer, Scrum Master, hasil produk backlog berikut skala prioritasnya. 2 Scrum Master. Anggota tim memecahkan produk backlog menjadi task-task yang lebih kecil, sprint backlog. Dan kemudian memiliki task dari sprint backlog yang akan dikerjakan beserta estimasi waktunya untuk 1 sprint durasi. Tim mengerjakan sprint backlog yang sudah dipilih. Dan yang keempat, Scrum Master memfasilitasi daily Scrum. Nah, dan lakukan sprint review dan sprint restore setiap selesai 1 sprint. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan Scrum, nah, salah satu kelebihan Scrum adalah 1, keperluan berubah dengan cepat, tim merupakan tinggi hingga berkomunikasi semua ide dan mendai satu sama lain, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan secara software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kemanapun diperlukan. Dan untuk kelemahan sendiri, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Oke, itu saja untuk dari saya penjelasan metode Scrum yang tadi saya jelaskan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Nah, hanya seperti itu mengenai dasar-dasar Scrum tadi, penjelasannya, cara kerja Scrum itu sendiri. Dan saya rekomendasikan bagi kalian-kalian semua yang ingin belajar use case diagram, boleh silahkan di subscribe Wasana iTech Official. Nah, ini rekomendasi banget untuk belajar use case atau pembelajaran di bidang yang lainnya. Oke, terima kasih untuk penjelasan Scrum ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Indra Hoirudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.